Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Saragi dari Rating 21. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau ingin mengulang materi tentang mata kuliah kapal perikanan, yang mana itu lebih kepada pertamanya bagian kapal perikanan dan beserta ukuran kapal. Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak laut, menjadikan banyak dijumpai kapal perikanan atau kapal penangkapan ikan. Kapal penangkapan ikan ini memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan kapal biasa, dengan ukuran dan koefisien bentuk serta kecepatan kapal ditunjukkan agar cocok sebagai penangkap ikan, alat penangkap ikan. Kapal penangkap ikan ini bentuknya disesuaikan dengan menampung hasil tangkapan baik dari alat tangkap jaring, perangkap ataupun memancing. Dan bahan utama dalam pembuatan kapal itu berupa kayu, fiberglass, besi atau baja. Untuk kapal-kapal perikanan tradisional umumnya kayu yang digunakan sesuai dengan daerah masing-masing pulau Indonesia, sehingga jenis kayunya memiliki jenis kayu setempat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bentuk kapal perikanan, kita perlu tahu bagaimana umum yang terdapat pada kapal perikanan atau kapal ikan. Berikut bagian-bagian kapal ikan. Satu, yang pertama yaitu ruang kemudi. Kapal perikanan memiliki rumah kemudi yang dibangun atau didirikan di atas geladak kapal yang dibangun kuat agar menyerupai bangunan rumah. Ruang kemudi ini terletak pada geladak utama di bagian atas dengan kelengkapan pintu sorong dan jendela sorong rinting kemudi atau dengan berdiameter 20 cm, dan pangsi kemudi, bangku meja kompas, papan pembagi instalasi listrik, dan meja peta panjang dan yang fungsinya sebagai tempat tidur atau tempat duduk. Dinding depan ruang kemudi terdapat 3 jendela, di mana 2 jendela sorong dan 1 jendela permanen yang terletak di tengah-tengah. Ketebalan kaca jendela ini sampai 5 mm. Yang kedua, geladak. Geladak setiap kapal ikan dilengkapi dengan geladak, dan fungsi dari geladak itu untuk mempertahankan bentuk melintang dari kapal. Di samping itu dapat digunakan untuk mendirikan bangunan di atas geladak, serta untuk menutup badan bagian atas sehingga kedap air dan bagian utama kekuatan memanjang kapal. Geladak merupakan tempat kerja awak kapal, jadi harus dibuat tidak licin dan papan geladak dipasang secara memanjang. Proses pembuatan geladak menggunakan papan potongan yang diambil sepanjang mungkin dengan mesambung papan tumpul. Hal ini dilakukan untuk mengatasi perubahan pengembang dan menyusut. Papan geladak juga bertugas mencegah air masuk ke dalam badan kapal. Maka sambungan harus dipakai untuk melindungi dari cuaca. Yang ketiga, ruang mesin. Kapal perikanan memiliki kamar mesin sendiri. Ruang mesin berguna untuk menyimpan perkakas dan spare part mesin, maka ditempatkan lemari di dalam ruang mesin. Ruang mesin juga dilengkapi dengan cerobong asap yang disesuaikan agar dapat menembus sampai geladak atas, sehingga ruang mesin perlu kuat dan kokoh, dengan atas dilindungi dengan bahan yang tidak menghantarkan panas. Ruang mesin adalah tempat keberadaan mesin dalam suatu kapal yang mempunyai pondasi yang kuat sebagai penyangga. Pondasi mesin berfungsi menyangga berat mesin utama dan menahan mesin utama pada waktu kapal oleng atau mengganggu. Dan pondasi mesin terdiri dari sepasang pemikul bujur kayu yang masing-masing terdiri dari satu pasang kayu, dan pada umumnya ruang mesin terletak di bagian belakang kapal sehingga poros baling-baling akan lebih pendek dan ruang muat dapat lebih besar. Yang keempat, palka ikan. Palka ikan merupakan ambang palka setinggi 150 sampai 200 mm dari geledak utama. Palka mempunyai ukuran dari kapasitas yang sesuai dengan gambar
Rencana umum. Palka mempunyai lubang pengeluaran air atau saluran bilga dan disediakan tangga yang tidak permanen. Dinding palka terdiri dari beberapa lapisan, antara lain dinding kapal, yang pertama dinding kapal, kemudian yang kedua dinding papan, yang ketiga polyurethane, yang keempat lapisan seng, aluminium atau fiberglass. Ruang palka kapal adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan hasil tangkapan. Dalam satu kapal ikan mempunyai palka ikan sebanyak 4 atau 5 ruang, tergantung besarnya kapal. Oke. Kemudian yang kelima, ruang kerja. Ruang kerja ini adalah bangunan yang berada di atas geladak kapal yang tidak meliputi seluruh lebar kapal. Ruang kerja berfungsi sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan di atas kapal seperti ruang makan, ruang tidur, ruang memasak, bahkan ke ruang mandi. Ruang kerja harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup dan memadai, memiliki penerangan yang cukup, dinding dan lantai yang bersih sehingga diharapkan adanya ruang kerja dan menampung seluruh aktivitas awak kapal. Baik, saya rasa hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.